Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan semifinal Piala AFF U19 tahun 2024 antara Indonesia versus Malaysia yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 1-0. Dengan hasil akhir ini berarti Indonesia lolos ke pertandingan final dan nanti pada tanggal 29 Juli akan berhadapan dengan Thailand yang lebih dulu memastikan lolos ke final setelah berhasil mengalahkan Australia juga dengan skor 1-0. Dan seperti yang saya jelaskan teman-teman di konten preview untuk pertandingan malam hari ini, bahwa kemungkinan besar memang Indonesia lah yang akan lolos ke final dengan mengalahkan Malaysia. Karena memang saya sudah yakin dengan kualitas pemain yang kita punya, bahwa para pemain kita pasti akan bisa berjuang habis-habisan untuk bisa meraih kemenangan atas Malaysia yang memang kita tahu juga adalah tim dengan permainan yang rapi. Bahkan di pertandingan malam hari ini, Malaysia juga bisa menciptakan beberapa peluang emas untuk bisa mencetak gol. Tapi penjaga gawang kita, Ikram, bermain sangat baik, melakukan 2 saves yang krusial, dan beberapa kali mengambil keputusan yang tepat untuk keluar dengan cepat dari garis gawangnya agar bisa menangkap bola. Dan memang pertandingan ini adalah pertandingan yang super berat bagi para pemain kita karena para pemain Malaysia bermain dengan strategi compact football yang saya jelaskan juga di konten preview untuk pertandingan ini kan, bahwa para pemain Malaysia pasti bermain dengan strategi compact football karena itulah strategi atau taktik andalan dari pelatih mereka asal Spanyol, Juan Torres Garrido kalau nggak salah namanya. Dan para pemain Malaysia memang bermain lebih tenang daripada para pemain kita. Ini jelas terlihat teman-teman. Karena para pemain Malaysia sebetulnya tidak banyak melakukan kesalahan di lini pertahanan mereka kecuali pada saat tadi Buffon mencetak gol kemenangan bagi Indonesia. Jadi memang seperti yang juga saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa ketenangan adalah kunci di pertandingan semifinal ini. Dan memang para pemain kita lebih eksplosif dalam membangun serangan, tapi tampak jelas para pemain kita terlalu terburu-buru dalam melepaskan yang namanya itu final pass atau umpan kunci terakhir. Maka itu bola tidak selalu bisa diberikan kepada 2 striker yang bermain di depan sejak menit-menit awal jalannya pertandingan. Dan saya sungguh kaget bahwa Indra Safri memilih formasi 3-5-2. Karena saya jelaskan juga di konten preview untuk pertandingan ini, saya perlu memberikan penjelasan kepada teman-teman tentang apa yang saya jelaskan di konten preview agar teman-teman juga bisa paham ya, agar nih relate nih ke pertandingan malam hari ini. Kan saya jelaskan juga di konten preview bahwa saya harapkan atau ya feeling saya formasinya kemungkinan akan kembali ke 3-4-3. Kenapa? Karena berhadapan dengan tim yang bermain strategi compact football, harus ada pergerakan penetrasi dari 2 penyerang sayap untuk mengganggu 2 fullback atau wingback dari para pemain tim lawan yang mengandalkan compact football, artinya memadatkan lini tengah dan juga merapatkan barisan pertahanan. Jika ada pergerakan-pergerakan penetrasi, itu yang bisa menyulitkan para pemain tim lawan untuk membangun transisi dengan strategi compact football mereka. Tapi dari awal formasinya kan adalah 3-5-2 dengan mengandalkan 2 pemain kreatif di tengah, Welber Jardim dan juga Caviato Rizky, tapi gak jalan ini. Karena sepertinya para pemain Malaysia sudah paham bahwa dengan formasi 3-5-2 yang tentu mereka sudah mendapatkan informasinya beberapa saat sebelum kick-off, yang mereka harus bisa mengunci 2 pemain di lini tengah Indonesia, Caviatur dan juga Welber Jardim. Memang ada opsi untuk membangun serangan dari sayap, tapi kita tidak punya yang namanya penyerang sayap. Kita punya yang namanya wingback di menit-menit awal jalannya pertandingan. Dan wingback kita ini sebetulnya bermain terlalu pasif. Artinya tidak banyak melakukan pergerakan tanpa bola. Yang kita perlukan lawan tim-tim yang mengandalkan compact football, ya compact football strategi, atau bermain dengan memadatkan lini tengah, kita perlu banyak pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Dan betul kita punya 2 striker di depan, tapi 2 striker kita di depan ini juga dikunci ya kan oleh para pemain Malaysia. Mereka melakukan man marking kepada Jens Revan atau juga Arkan Kaka. Dan Arkan Kaka juga beberapa kali mengambil keputusan yang terlambat untuk membagi bola. Padahal pergerakannya sudah cukup baik untuk menyisir dari sektor flank di sebelah kiri. Seperti yang juga biasa dilakukan oleh Jens Revan. Kalau nggak dia bergerak dari kanan, maka dia akan bergerak dari kiri. Tapi harus bisa cepat membagi bola. Nah ini beda dengan Jens Revan. Jens Revan tuh beberapa kali bisa menjadi penyuplai bola bagi pemain-pemain kita lainnya yang melakukan pergerakan dari second line. Tapi kan kita bisa melihat fighting spirit dari para pemain kita. Artinya ya dari segi mentalitas para pemain kita nih punya semangat juang yang luar biasa. Walaupun ya saya harus jujur bahwa dari segi ketenangan para pemain kita nih nggak tenang. Tampak ya mereka punya pressure untuk meraih kemenangan di pertandingan semifinal ini. Padahal jika mereka bermain dengan tenang, mungkin
nggak perlu menunggu sampai babak kedua ya untuk bisa mencetak gol. Mungkin di babak pertama juga sudah tercipta sebuah gol, tapi karena bermainnya terlalu tegang gitu ya kan, sehingga memang ada banyak juga kesalahan passing yang mereka lakukan dan permainan yang sebetulnya sudah bisa kebaca oleh para pemain Malaysia karena terlihat jelas bola diberikan ke wingback naik sedikit akan berikan bola ke tengah, nah pemain di tengah akan coba untuk supply ke salah satu striker di depan. Nah itu sudah bisa dibaca oleh para pemain Malaysia. Maka itu yang mereka lakukan adalah menutup ruang. Pada saat mereka menutup ruang, otomatis suplai bola ke depan itu akan terhambat. Namun kan bagusnya di babak kedua Indra Safri melakukan perubahan yang sangat besar. Yang pertama, dia melakukan 2 pergantian pemain, ya kan teman-teman? Vigo Dennis dan juga Arkan Kakak ditarik keluar, dan yang masuk adalah Rizky Afrizal dan juga di sektor flank lainnya Arliansyah kan. Nah ini yang saya harapkan. Jadi formasi kembali ke 3-4-3. Dengan adanya Arli dan juga adanya Rizky, akan ada lebih banyak pemain yang melakukan progressive run. Artinya akan melakukan pergerakan secara progresif. Ya, lebih banyak lagi pemain kita ke ruang pertahanan Malaysia. Untuk apa? Untuk bisa membingungkan mereka. Kalau nggak di babak pertama, para pemain Malaysia tuh enak banget dalam bertahan. Ya kan, nggak ada peluang sama sekali dari para pemain kita. Memang nggak ada peluang juga yang berbahaya dari para pemain Malaysia. Tapi mereka juga memang nggak mau bermain terbuka di babak pertama. Mereka memilih bermain super defensif karena itulah game plan mereka. Defend dulu, jangan sampai Indonesia mencetak gol di menit-menit awal, tapi di babak kedua mereka keluar menyerang kan, sebelum adanya pergantian pemain tersebut dari Indonesia. Kan bahkan mereka hampir mencetak gol melalui pemain mereka yang namanya Haikal. Ada satu lagi pemain mereka tuh bernomor punggung 11, Pak Fitran ya kalau nggak salah namanya. Nah dia cukup bagus permainannya, tapi di babak kedua kan dia udah nggak bisa bergerak leluasa karena ada 2 penyerang sayap kita. Nah jadi ya bagus juga Indra Safri akhirnya mengambil keputusan secara cepat. Ada plan B dari Indra Safri untuk bisa mengubah skema permainan dari Indonesia, dan memang masih banyak salah passing, kesalahan dalam melakukan passing dari para pemain kita. Ini semua karena tampak mereka tidak tenang teman-teman. Jadi seharusnya di pertandingan babak knockout atau fase gugur, apalagi tim ini kan dipersiapkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia, ya mereka harus bermain dengan tenang, nggak boleh ada pressure sama sekali. Apalagi usia mereka kan masih muda, mereka harus bisa coba menikmati jalannya pertandingan. Bukan berartinya mereka bermain dengan santai, enggak, tapi mereka harus bisa coba bermain dengan level ketenangan yang tinggi, yang seperti yang dilakukan sebetulnya oleh para pemain Malaysia. Tapi para pemain Malaysia ya pada saat mereka keluar menyerang, sebetulnya mereka juga lebih banyak melakukan pergerakan dari tengah dan tidak bisa memberikan suplai bola ke striker mereka, karena pertahanan kita juga sebetulnya nggak jelek. Ya juara gak juara itu nanti kita pikirkan, tapi yang penting jangan kalah lawan Malaysia, kita harus menang lawan Malaysia, dan para pemain berjuang habis-habisan. Jadi ya pada saat memang ada 2 penyerang sayap masuk, nah kita lihat lebih banyak peluang dari Indonesia dan lebih banyak pergerakan-pergerakan yang membahayakan lini pertahanan dari Malaysia, sehingga para pemain Malaysia walaupun kemudian mereka sempat keluar menyerang di menit-menit awal babak kedua, akhirnya mereka harus betul-betul bertahan, dan mereka memang beberapa kali membangun transisi, tapi mereka juga sulit menciptakan peluang ke arah gawang dari Ikram. Dan saya melihat pada saat ada 2 penyerang sayap masuk, memang 2 wingback kita lebih disiplin dalam mengawal lini pertahanan. Itu sangat penting, jangan sampai banyak pemain kita yang ikut terlibat dalam proses serangan, tiba-tiba nanti dalam recovering position atau dalam proses transisi negatif, para pemain kita itu terlambat untuk bisa menutup ruang yang telah terbuka setelah mereka ikut dalam proses membangun serangan. Nah artinya Indra Safri meminta kepada para pemain, boleh menyerang, silahkan menyerang, tapi 2 pemain yang berada di flank, yaitu wingback, itu tidak boleh terlalu jauh menyerang, karena sekarang sudah ada 2 penyerang sayap. Dan juga Jens Raven bermainnya lebih efektif ketika dia didukung oleh 2 penyerang sayap, karena dia juga bisa memantulkan bola kepada pemain lainnya seperti Welber Jardim yang sering muncul dari tengah. Kemudian lebih bagus lagi pada saat Tony Firmansyah ini masuk loh. Kenapa? Karena pressing dari para pemain Malaysia di tengah itu sebetulnya cukup intens, menyulitkan para pemain kita untuk membagi bola dari tengah. Welber Jardim saja sulit banget mendapatkan ruang. Dengan adanya Tony Firmansyah ini yang memberikan counter press kepada para pemain Malaysia. Bahkan Tony itu seharusnya sudah mencetak gol ketika dia mendapatkan peluang. Jadi memang saya melihat bahwa game plan dari Indra Safri yang awalnya tidak berjalan secara mulus, akhirnya dia rubah, yang mengagetkan para pemain Malaysia karena dia rubah ini skema di tengah jalannya pertandingan di babak kedua. Dan memang gol dicetak lagi oleh salah satu center back kita, yang menarik juga ya. Jadi lebih banyak gol dicetak oleh para center back kita ya, seperti Kadek Arel, ada Iqbal, dan juga malam hari ini ada Alvarezi Buffon. Ya tapi gak ada masalah juga, yang penting kan timnas kita bisa meraih kemenangan. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya kan targetnya ya, jadi jangan salah paham ya teman-teman ya, targetnya bukan untuk menjadi juara di Piala AFF U19 kali ini. Kalau bisa menjadi juara bagus dong, itu kan bonus ya.
Bukan artinya para pemain kita akan melepas Piala AFF ini, tapi ya intinya para pemain ini harus bisa bermain secara rapi. Nah, saya agak kecewa di babak pertama tuh para pemain kita gak bisa bermain dengan rapi. Banyak sekali bola yang hilang di lini tengah. Nah, ini yang harus menjadi bahan evaluasi bagi Indra Safri untuk bisa menjelaskan kepada para pemain bahwa ketika bola itu sudah masuk di tengah, ketika ada pressing dari para pemain tim lawan, apalagi nanti di final kita akan berhadapan dengan Thailand, yang saya tadi siaran pertandingan Thailand pressingnya luar biasa. Para pemain Australia itu gak bisa gerak di tengah. Nah, nanti kalau lawan Thailand gak bisa kehilangan bola terlalu sering di tengah. Pressingnya harus bagus. Nah, pada saat dua penyerang sayap kita masuk, pada saat skemanya menjadi 3-4-3, dua pemain kita di tengah bisa fokus juga untuk melakukan pressing, walaupun dua pemain yang berada di tengah itu tetap pemain yang kreatif. Dan Caviatur kenapa tidak bisa banyak bergerak? Karena memang dia di man marking oleh pemain dari Malaysia. Mereka sudah membaca nih Caviatur ini pemain yang berbahaya. Dia gak bisa menyisir juga dari sektor flank. Jadi Jan Sreven pun hanya mendapatkan kalau nggak salah 1 peluang untuk mencetak gol, karena ini pertandingan yang super berat bagi Jan Sreven juga. Dia dikawal secara ketat, tapi saya suka juga cara dari Jan Sreven untuk lepas kawalan dari para pemain Malaysia, walaupun itu hal yang sangat sulit dia lakukan di pertandingan malam hari ini. Tapi saya pikir teman-teman, walaupun para pemain kita banyak melakukan kesalahan di pertandingan malam hari ini, kita perlu juga mengapresiasi kerja keras dari para pemain kita yang memang tampak sangat determinan untuk membawa Indonesia lolos ke final. Dan kita tunggu nanti teman-teman pertandingan final lawan Thailand yang rencananya akan dimainkan pada tanggal 29 Juli nanti mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Yang penting kita bisa melihat bagaimana tadi Indra Safri bisa melakukan perubahan atau mengaplikasikan plan B untuk membawa timnas Indonesia U19 menang. Dan memang dalam sebuah pertandingan semifinal biasa tensi itu tinggi ya, dan kita lihat para pemain kita tensinya cukup tinggi walaupun mereka tidak terpancing untuk bermain keras apalagi kasar. Dan juga para pemain Malaysia di pertandingan semifinal ini juga seperti yang saya jelaskan, mereka memang bermain keras tapi mereka tidak bermain kasar. Nah, itu juga saya pikir kita perlu berapresiasi atau mengapresiasi kepada para pemain dari kedua tim, karena tidak ada pemain juga yang mendapatkan 2 kartu kuning yang artinya kartu merah atau juga kartu merah langsung di pertandingan semifinal ini yang berjalan sangat amat ketat. Inilah lawan yang menyulitkan Indonesia-Malaysia ya, karena kita lihat para pemain kita sulit sekali menciptakan peluang berbahaya dan banyak kehilangan bola akibat pressing dari para pemain Malaysia. Tapi pada akhirnya well done, timnas Indonesia U19 kita bisa meraih kemenangan walaupun dengan skor tipis, dengan skor 1-0 dan lolos ke final. Ya, kita terus mendukung teman-teman perjuangan dari para pemain kita agar timnas Indonesia U19 bisa meraih hasil-hasil akhir yang positif, dan ya kalau bisa menjadi juara tentu itu hal yang sangat baik ya bagi para pemain, karena itulah yang akan meningkatkan level of confidence dari para pemain. Tapi pada intinya yang penting cara bermain ini harus diimprove. Jadi para pemain tidak boleh melakukan terlalu banyak kesalahan seperti yang mereka lakukan di pertandingan malam hari ini. Jadi terlihat ketika berhadapan dengan lawan yang lebih kuat, para pemain kita seperti grogi. Nah, itu yang nanti harus menjadi bahan evaluasi bagi mereka. Mereka perlu introspeksi diri agar mereka tidak banyak melakukan kesalahan di pertandingan final nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.